Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa mengupload video presentasi kali ini. Nah, yang terhormat Pak Haryadi selaku dosen pengampu mata kuliah riset pemasaran, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan audiens yang telah melakukan waktunya untuk menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Mursidin dengan NIM 22500091121, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani, ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh perceived use of use, perceived usefulness terhadap intention to use aplikasi Livin by Mandiri melalui trust sebagai variabel intervening. Untuk fokus studi pada penelitian ini yaitu generasi Z Bandung Cimahi. Nah, adapun tahapan pada objek dan metode penelitian saya kali ini, yang pertama itu adalah penelitian objek, yang kedua ada masalah yang ditemui pada objek yang diteliti, yang ketiga ada uji validitas dan reliabilitas, yang keempat ada metode kuadrat terkecil biasa, ada uji multikolinaritas dan juga uji heteroskedastisitas, dan yang kelima itu ada uji hipotesis, yang keenam itu terakhir yaitu implikasi ilmiah dan manajerial. Sebagaimana telah saya jelaskan di awal bahwasanya fokus utama objek penelitian itu yang pertama itu ada individu generasi Z di Bandung dan Cimahi yang menggunakan aplikasi mobile banking Livin by Mandiri. Lalu kemudian untuk variabel yang digunakan pada penelitian saat ini yaitu perceived use of use, perceived usefulness, trust, dan juga intention to use. Adapun aplikasi atau objek yang ingin dievaluasi yaitu aplikasi perbankan mobile Livin by Mandiri. Baik, untuk selanjutnya yaitu latar belakang pada penelitian saya kali ini. Yang pertama, mobile banking telah menjadi bagian penting dalam aktivitas keuangan masyarakat modern. Berdasarkan data dari Bank Indonesia tahun 2024, nilai transaksi digital meningkat drastis sebanyak 50 triliun menjadi lebih dari 200 triliun. Namun di sisi lain, berdasarkan Top Brand Awards tahun 2025, Livin by Mandiri mengalami penurunan indeks brand dari 13% menjadi hanya 7,5% pada tahun 2025. Penurunan ini menandakan bahwa meskipun penggunaan digital bank secara umum naik, aplikasi Livin by Mandiri justru mengalami penurunan niat penggunaan, terutama di kalangan generasi Z di wilayah Bandung dan Cimahi. Lalu kemudian fenomena ini menunjukkan kemungkinan adanya persepsi negatif dari pengguna terhadap aspek kemudahan penggunaan atau perceived use of use, terus kegunaan atau perceived usefulness, serta kepercayaan atau trust terhadap aplikasi tersebut. Oleh karena itu penting untuk diteliti bagaimana pengaruh faktor-faktor terhadap intensi penggunaan aplikasi atau intention to use pada aplikasi Livin by Mandiri. Nah, dari rumusan permasalahan sebelumnya, pada bagian ini saya dapat menentukan yaitu mengenai objek penelitian, model konseptual, serta juga hipotesis. Nah, dapat kita lihat gambar di samping bahwa terdapat 7 hipotesis, yang dimana tujuannya itu pertama itu untuk menganalisis pengaruh perceived use of use terhadap trust, yang kedua itu untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness terhadap trust, yang ketiga itu pengaruh perceived use of use terhadap intention to use, yang keempat itu pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use, yang kelima itu pengaruh trust terhadap intention to use, yang keenam peran trust dalam mediasi pengaruh perceived use of use terhadap intention to use, yang ketujuh itu peran trust dalam mediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Selanjutnya itu masuk ke uji validitas dan juga uji reliabilitas. Ya, pada instrumen variable perceived use of use yaitu sebanyak 4 instrumen, kita bisa lihat item skornya itu semuanya lebih besar dari titik nilai kritis pada penelitian ini atau R-tabel. Nah, R-tabel itu sebesar 0,1852, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk instrumen yang digunakan pada perceived use of use ini dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
Untuk kemudian yaitu uji reliabilitas pada instrumen perceived use of use. Kita bisa lihat di nilai Cronbach alpha. Apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, itu dapat dinyatakan bahwa instrumen digunakan itu reliable. Nah, kita bisa lihat yang pada tabel di samping, yaitu nilai Cronbach alpha pada variabel ini yaitu sebesar 0,620, sehingga dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk instrumen digunakan pada variabel perceived use of use ini konsisten apabila digunakan untuk mengukur secara berulang. Nah, begitupun untuk perceived usefulness, kita bisa lihat item score-nya itu semuanya lebih besar dari nilai R tabel. Nilai R tabelnya itu tadi 0,1852. Begitupun untuk bahwa maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ternyata untuk instrumen pada variabel perceived usefulness ini bisa juga digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu kemudian kita bisa lihat uji reliabilitasnya pada nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha-nya pun pada perceived usefulness ini sama, yaitu lebih dari 0,6, atau bisa dinyatakan bahwa instrumen digunakan pada perceived usefulness ini konsisten apabila digunakan untuk mengukur secara berulang, seperti itu. Lalu kemudian ada uji validitas dan juga reliabilitas pada variabel intervening dan juga variabel dependent, yaitu variabel interveningnya trust dan juga variabel dependentnya yaitu intention to use. Trust juga menggunakan instrumen sebanyak 4 untuk dimasukkan ke dalam kuesioner, dan kita bisa lihat item score R value-nya yaitu sebesar 0,6, yaitu semuanya lebih dari nilai R tabel tadi, yaitu 0,1852, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel trust pun dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu kemudian kita lihat dari uji reliabilitas pada variabel trust, instrumen variabel trust. Nah, nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar lebih dari 0,6 atau sebesar 0,620. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk instrumen pada variabel trust ini bisa konsisten apabila digunakan untuk mengukur secara berulang. Lalu kemudian untuk variabel intention to use atau instrumen pada variabel intention to use, kita bisa lihat untuk item score-nya pada R value ini sebesar semuanya lebih dari R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa semua instrumen ini valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu kemudian untuk uji reliabilitasnya kita bisa lihat di nilai Cronbach alpha. Untuk nilai Cronbach alpha-nya sendiri yaitu sebesar 0,727 atau lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen pada variabel intention to use ini bisa secara konsisten apabila digunakan untuk mengukur secara berulang. Untuk berikutnya yaitu ada uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa data residual kesalahan atau kesalahan prediksi dari model regresi berdistribusi normal. Hal ini penting karena salah satu asumsi regresi yang digunakan pada penelitian saat ini adalah normalitas residual. Nah, pada penelitian ini uji normalitas dilakukan yaitu dengan metode uji Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya itu menunjukkan nilai signifikansinya, nilai asimnya lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar regresi. Kemudian untuk selanjutnya itu ada uji multikoliniaritas, yaitu untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang tinggi antar variabel independen. Maka dari itu dilakukanlah uji multikoliniaritas. Nah, nilai VIF untuk semua variabel berada di bawah angka 10 dan toleransinya di atas 0,1. Artinya tidak terjadi multikoliniaritas sehingga model regresi yang digunakan bebas dari bias antara variabel bebas. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari hasil scatter plot dan juga uji Glaser.
Nah, di mana yang digunakan di sini yaitu uji Glaser. Lalu tidak ditemukan dari hasil uji Glaser ini tidak ditemukan pola tertentu dan nilai signifikansinya semuanya di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ternyata tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi dapat digunakan secara sahih. Baik, setelah semua uji asumsi dasar telah terpenuhi, maka dari itu kita masuk ke uji hipotesis. Sebagaimana yang telah saya paparkan sebelumnya, itu hipotesis yang digunakan pada penelitian saya ini yaitu terdapat 7 hipotesis. Nah, yang pertama itu pengaruh perceived use of use secara langsung terhadap trust, yang dimana dan dapat dilihat di tabel di samping, yaitu nilai signifikansinya pada hipotesis yaitu sebesar 0,488. Kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak, atau dapat dinyatakan bahwa perceived use of use ini secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap trust. Lalu kemudian ada pengaruh perceived usefulness secara langsung terhadap trust. Nah, kita bisa lihat nilai hipotesisnya atau nilai signifikansinya itu sebesar 0,159 atau lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya H0 tidak dapat ditolak. Dapat dinyatakan bahwasanya perceived usefulness ini secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap trust. Lalu kemudian ada perceived use of use terhadap intention, berpengaruh langsung terhadap intention to use. Nah, kita bisa lihat nilai hipotesisnya 0,649 atau lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya itu H0 tidak dapat ditolak dan dinyatakan bahwa perceived use of use ini secara langsung tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap intention to use. Lalu kemudian ada perceived usefulness berpengaruh langsung terhadap intention to use. Nah, kita bisa lihat bahwa ternyata nilai signifikansinya pada uji hipotesis yaitu 0,018 atau lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak atau dapat dinyatakan bahwa perceived usefulness ini secara langsung dapat berpengaruh signifikan terhadap intention to use. Lalu kemudian untuk hipotesis berikutnya ada trust terhadap intention to use. Kita bisa lihat nilai signifikansinya itu sebesar 0,11 atau lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H0-nya tidak dapat ditolak dan dinyatakan bahwa variable trust ini secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap intention to use. Lalu kemudian ada hipotesis berikutnya yaitu peran trust dalam memediasi antara perceived use of use terhadap intention to use. Kita bisa lihat nilai signifikansinya sebesar 0,2 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat dinyatakan bahwa perceived use of peran trust dalam memediasi pengaruh perceived use of use terhadap intention to use ini tidak berpengaruh signifikan. Seperti itu. Lalu kemudian ada perceived usefulness peran trust dalam mediasi pengaruh perceived usefulness terhadap intention to use. Nilai signifikansinya, nilai hipotesisnya itu besar 0,1 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ternyata H0-nya tidak dapat ditolak dan dinyatakan bahwa ternyata peran trust dalam mediasi pengaruh tidak langsung antara perceived usefulness terhadap intention to use ini tidak signifikan. Seperti itu. Lalu kemudian ada kekuatan, keterbatasan dan juga rekomendasi pada penelitian saya kali ini. Yang dimana untuk kekuatannya sendiri, yang pertama itu penelitian memperluas teknologi acceptance model atau TAM dengan memasukkan kepercayaan atau trust sebagai variable intervening antara perceived use of use, perceived usefulness, dan intention to use pada konteks mobile banking. Lalu kemudian ada penelitian ini secara khusus fokus pada generasi Z di wilayah Bandung Cimahi sehingga memberikan wawasan yang terarah terhadap perilaku segmen penggunaan digital yang melek teknologi. Lalu kemudian penelitian ini memberikan wawasan empiris mengenai alasan mengapa persepsi merek living by Mandiri menurun meskipun terjadi pertumbuhan transaksional digital secara nasional. Lalu kemudian ada penggunaan trust sebagai variable intervening memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap niat perilaku dalam adopsi mobile banking, khususnya di kalangan generasi Z.
Lalu kemudian ada keterbatasan. Pertama, penelitian ini yang hanya menggunakan 80 orang sebagai sampel yang dapat membatasi generalisasi dan keterwakilan temuan. Lalu kemudian ada sampel hanya terbatas pada usia 18-27 tahun, sehingga tidak mencakup generasi lain yang juga menggunakan aplikasi mobile banking. Lalu kemudian ada desain penelitian ini bersifat cross-seksional yang hanya menangkap kondisi pada satu titik waktu dan tidak melihat tren perubahan perilaku dalam jangka panjang. Lalu kemudian ada penelitian ini hanya melibatkan 80 orang sebagai sampel tadi. Lalu kemudian ada rekomendasi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dan lebih beragam agar lebih mempresentasikan populasi penggunaan mobile banking secara luas. Perluasan penelitian ke kelompok usia lain seperti milenial dan dewasa yang lebih tua untuk melihat perbedaan antar generasi dalam membangun kepercayaan dan adopsi teknologi. Lalu kemudian menggunakan desain penelitian longitudinal atau time series untuk memantau bagaimana perubahan trust dan niat penggunaan terjadi dari waktu ke waktu seiring dengan pembaruan aplikasi dan persaingan. Lalu kemudian perlu menambah jumlah sampel agar dapat mewakili lebih banyak anggota populasi. Baik, untuk selanjutnya itu managerial implication. Nah, dapat kita lihat dari gambar di samping bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa niat untuk menggunakan Livin by Mandiri dapat ditingkatkan secara signifikan dengan meningkatkan persepsi kegunaan pengguna atau perceived usefulness dan membangun kepercayaan atau trust. Meskipun persepsi kemudahan penggunaan tidak menunjukkan efek langsung atau perceived ease of use tidak menunjukkan efek langsung pada kepercayaan atau niat, hal ini tetap berperan dalam membentuk kepercayaan penggunaan secara tidak langsung. Kemudian untuk kita dapat meningkatkan adopsi aplikasi di kalangan generasi Z, bercermin dari interpretasi sebelumnya, yaitu pertama fokus pada penyediaan manfaat atau penyediaan manfaat fungsional seperti kenyamanan, kecepatan, dan fitur terintegrasi. Lalu kedua berikutnya itu perkuat unsur-unsur kepercayaan seperti keamanan, privacy, dan keandalan sistem. Dan yang ketiga ada pertahankan antarmuka penggunaan yang ramah atau perceived ease of use meskipun tidak secara langsung mempengaruhi niat perilaku, karena hal ini dapat meningkatkan kepercayaan seiring waktu. Lalu kemudian ada implikasi manajerial yang dapat saya berikan dilihat dari hasil uji-uji sebelumnya, yang dimana terdapat satu hipotesis yang berpengaruh secara langsung, yaitu antara perceived usefulness terhadap intention to use. Maka dari itu saya menentukan 8 poin. Yang pertama ada optimalkan sistem backend aplikasi untuk memastikan proses transaksi berlangsung cepat dan bebas hambatan. Lalu kemudian desain antarmuka pengguna atau UI yang intuitif dan simpel agar pengguna dapat menyelesaikan aktivitas keuangan tanpa kebingungan. Lalu yang ketiga ada sediakan fitur analisis keuangan otomatis atau saran finansial berbasis AI untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan finansial. Lalu kemudian ada tambahkan fitur seperti pengingat tagihan, pengelompokan pengeluaran, dan laporan keuangan mingguan atau bulanan. Dan kemudian karena tadi korelasi hubungannya yaitu antara perceived usefulness terhadap intention to use, maka dari itu terdapat 4 poin tambahan yang dimana hal ini dapat berdampak pada intention to use. Lalu langsung saja, yaitu pertama bangun sistem reward atau loyalty program bagi pengguna aktif untuk menjaga keterlibatan jangka panjang. Lalu kemudian ada integrasikan aplikasi dengan kebutuhan harian pengguna seperti pembayaran QR, top up e-wallet, atau transfer cepat. Lalu kemudian ada tampilkan pop-up edukatif atau in-app tips setiap ada fitur baru disertai tutorial interaktif. Dan terakhir ada tingkatkan kepercayaan dan keamanan data dengan sertifikasi keamanan digital serta transparansi kebijakan privacy. Nah, dari implikasi ini kita bisa menyimpulkan karena memang objek penelitiannya itu variabel intention to use atau niat dalam menggunakan, maka dari itu hal-hal yang dapat saya sarankan ini bisa dapat berguna untuk direalisasikan pada Bank Mandiri tersebut dalam konteks mobile banking, yaitu Livin by Mandiri.
Sekian presentasi dari saya dengan penelitian yang berjudul yaitu pengaruh perceived of use, perceived usefulness, trust sebagai variable intervening terhadap intention to use pada aplikasi Livin by Mandiri. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dapat saya berikan bisa bermanfaat bagi semua audiens. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.